Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi merupakan salah satu media massa yang cukup terkenal dari zaman dulu hingga sekarang. Terbukti banyak sekali channel-channel TV yang sampai saat ini masih bertahan. Bahkan di beberapa daerah lokal banyak sekali perkembangan channel-channel lokal yang siap bersaing untuk meramaikan dunia pertelevisian. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan tentu untuk menyampaikan informasi dari satu pulau ke pulau yang lain memerlukan teknologi yang memadai dan juga teknologi yang sangat user friendly. Salah satunya adalah dengan media televisi. Penyiaran televisi telah mengubah bagaimana cara kita untuk memandang dunia. Bahwa dulu ketika kita melihat TV tidak sekedar hanya hiburan, tetapi juga bagaimana TV itu menjadi sebuah suguhan yang menarik, kemudian bisa membuat kita senang, sedih, musik, entertain, ada semuanya di dalam dunia pertelevisian. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali TV-TV yang seharusnya dari dulu hingga sekarang masih terus eksis, tapi lama-kelamaan harus tergusur dengan hadirnya platform-platform baru yang lebih user friendly, lebih murah, lebih terjangkau, dan lebih bisa membuat pemirsanya senang karena bisa di play kapan saja. Salah satunya adalah YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia tentunya kita sudah sangat familiar dengan beberapa channel besar. Salah satunya adalah Antv, Andalas Televisi, dan Net TV. Ya, dimana kedua channel TV ini konon mereka tidak kuat dengan arus perkembangan zaman dan akhirnya banyak PHK massal hingga akhirnya seperti Net TV itu digantikan oleh MD Entertainment, ya diakuisisi oleh MD Entertainment. Apakah benar dunia televisi sekarang sudah sangat memprihatinkan dalam tanda kutip, sudah ada di ujung tanduk karena memang saat ini masyarakat sudah mulai beralih ke platform lainnya atau platform digital lainnya? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Apakah Anda sudah nyetel televisi dengan acara yang beredukasi? Kita putar dulu terus. Cara kerja televisi secara gampangnya adalah mengubah frekuensi radio menjadi cahaya, kemudian cahaya menjadi gambar dan menjadi visual, kemudian dialirkan dari pemancar dan akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat yang memiliki antena ataupun pemancar. Ya, TV itu adalah salah satu media yang cukup aktif ya untuk memberikan informasi, untuk menyampaikan berita, untuk membuat orang menjadi terhibur dan lain sebagainya. Karena media televisi itu bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri banyak sekali media-media TV yang besar ya. Bahkan ada saluran TV kabel gitu dengan sistem parabolanya dan lain sebagainya. Tetapi memang kalau kita berkaca kepada negara Indonesia ya, negara Indonesia ini adalah negara kepulauan sehingga memerlukan informasi yang begitu cepat ya, karena sulit sekali untuk menyampaikan informasi dari pulau ke pulau yang lainnya yang mana jaraknya cukup jauh, sehingga perlu televisi. Untuk itu Indonesia dulu pernah memiliki TV ya, pertama kali yaitu Televisi Republik Indonesia, TVRI. Ya, mungkin Anda yang lahir di rentan tahun 80 hingga 90-an bahkan 2000-an, Anda pasti sudah sangat familiar dengan acara-acara di TVRI. Ada Dunia Dalam Berita gitu ya, ada penyiar-penyiarnya yang sampai saat ini pun masih sangat disegani gitu. Hingga acara-acara televisi zaman dulu kalau kita komparasikan dengan zaman sekarang ya ada sebuah degradasi. Karena kalau zaman dulu tuh kalau misalkan kita nonton Dunia Dalam Berita itu sudah malam, mungkin sudah hampir jam 10 malam dan anak-anak sudah harus tidur karena besoknya sudah harus masuk sekolah. Jadi begitu indah zaman dulu itu. Sedangkan zaman sekarang ini banyak acara TV yang mohon maaf banyak hanya menampilkan hiburan belaka dan hiburannya bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu hiburannya itu ya
cukup menghibur memang, tapi ada edukasi di dalamnya, ada pesan moral. Sedangkan zaman sekarang pesan moralnya hanya sedikit, lebih mementingkan rating, lebih mementingkan bagaimana acara ini bisa dikonsumsi masyarakat atau tidak dalam waktu yang relatif singkat ya. Kalau zaman dulu banyak dulu sinetron ya, tapi sinetron zaman dulu berbeda dengan sekarang. Karena kalau zaman dulu sinetronnya itu seperti Sidul Anak Sekolahan, kemudian Keluarga Cemara, itu kan beredukasi semua. Tapi entah kemana sampai saat ini hilang ya, nggak bisa menggantikan sinetron tersebut. Kemudian kalau kita melihat zaman dulu ya, TV seperti TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, itu kan tujuannya adalah untuk mendidik, untuk memberikan edukasi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, TPI malah menayangkan serial drama dari India ya, tepatnya Mahabharata dan lain sebagainya, sehingga masyarakat pada saat itu mulai familiar bahwa TPI itu acaranya adalah film India terus, walaupun sebetulnya TPI adalah Televisi Pendidikan Indonesia. Hingga akhirnya hadir RCTI dengan serial MacGyver-nya, Knight Rider-nya, Layar Emasnya, ada Indosiar, dan banyak sekali mulai bermunculan channel-channel TV hingga saat ini. Nah, salah satu channel yang cukup besar di Indonesia adalah Antv ya, Andalas Televisi. Kemudian juga ada Net TV. Nah, Net TV itu dulunya adalah Spacetoon ya. Jadi sebelum Net TV hadir, ada Spacetoon dulu yang hadir di Indonesia untuk menemani anak-anak gitu ya, dengan kartun-kartun. Karena Spacetoon itu sendiri 3 bahasa kalau nggak salah, ada bahasa Arabik, ada bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Yang mana tujuannya adalah untuk channel anak-anak. Ya memang dulu Spacetoon sangat digandrungi oleh anak-anak, tapi akhirnya digantikan oleh Net TV. Nah, Net TV itu sendiri konon adalah pelopor TV masa kini pada waktu itu. Ya, sehingga banyak sekali acara-acara yang sangat segmentasinya tepat gitu ya, Net TV itu. Tapi Net TV akhirnya nggak bertahan lama. Ya, di tahun 2023 kemarin konon katanya Net TV diakuisisi oleh MD Entertainment. Ya, kemudian diikuti juga oleh Antv, yang mana Antv konon juga PHK besar-besaran. Dan ya, 2 channel TV ini ya yang cukup besar di Indonesia akhirnya tumbang. Pertanyaannya adalah, apakah channel TV bukan hanya Antv dan Net TV itu memang sampai saat ini bertahan karena ada iklan, atau memang mereka berlomba-lomba untuk bertransformasi menjadi media digital lainnya? Jawabannya adalah iya. Karena begini, biaya iklan di TV itu sangat mahal sekali. Bahkan 1 kali iklan tayang itu ya, produksi iklan itu dengan katakanlah sinetron azab gitu ya, itu jauh lebih mahal iklan produksinya. Sehingga kita melihat bahwa di Indonesia tuh kalau misalkan produksi film ya, film azab itu ala kadarnya, CGI-nya juga seperti itu. Kemudian ketika ada sebuah animasi gitu ya, seadanya gitu. Sedangkan kalau di iklan, wah itu harus profesional banget. Jadi 1 iklan produksinya mungkin bisa setara dengan 1 episode ya sinetron azab. Ya mungkin itu hanya perbandingan mentahan saja gitu. Tetapi memang kualitas iklan di Indonesia cukup baik ya, harus diakui itu. Karena memang harus profesional, dan biaya iklan sangat-sangat mahal sampai saat ini pun. Dan inilah yang menjadi pendapatan terbesar bagi industri pertelevisian di Indonesia. Selain juga ada promo-promo gitu ya, ada acara off air dan on air. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa televisi di Indonesia saat ini memang sudah berlomba-lomba untuk bertransformasi menjadi platform digital lainnya. Seperti TV One, ya sudah ada kanal YouTube-nya. Sampai saat ini pun banyak sekali ya TV-TV yang memiliki kanal YouTube. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini pun ya TV memang nggak bisa dipisahkan ya dari kehidupan manusia modern. TV sampai kapanpun nggak bisa tergantikan. Tetapi memang mungkin jumlah penontonnya nggak semasif zaman dulu. Kalau zaman dulu ya bisa dikatakan sangat banyak penikmat TV. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya teknologi, banyak sekali konten-konten di platform-platform digital seperti Netflix, YouTube, itu bisa di-setel kapan saja tanpa adanya gangguan iklan. Walaupun ada kan bisa memakai YouTube Premium dan lain sebagainya. Sedangkan kalau TV harus menunggu jadwal tayangnya ya. Katakanlah
pengen nonton pertandingan gitu ya, itu harus menunggu gitu. Sedangkan kalau di TV-TV yang lain ya ataupun streaming itu kan cukup kita play, kita tunggu dan ya tersambung gitu. Nggak harus set apa itu namanya STB ya, set top box, nggak harus antena, nggak harus parabola, nggak harus berlangganan, cukup ada di genggaman kita gitu. Sedangkan TV ya kayak gitu, masih menggunakan antena, ya masih menggunakan alat-alat lah ya untuk menerima sinyal gitu, walaupun itu sudah smart TV ya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan kemudian juga konsumtif masyarakat terhadap dunia pertelevisian Indonesia itu ya dalam beberapa dekade terakhir ya, terutama dalam 2 dekade terakhir atau dalam 20 tahun terakhir, acara-acara TV di Indonesia tuh ya mohon maaf agak turun gitu ya. Jadi nilai edukasi sudah mulai jarang gitu ya. Sedangkan zaman dulu tuh edukasinya sangat banyak gitu. Entah kenapa masyarakat sekarang tuh cenderung lebih banyak menyukai sinetron yang nggak jelas, kemudian banyak menyukai konten-konten yang hura-hura gitu. Padahal zaman dulu wah bagus-bagus ya. Siapa yang nggak tahu Sidul Anak Sekolahan, Keluarga Cemara, Ngelaba gitu. Sekarang tuh sudah nggak ada acara-acara seperti itu, sehingga masyarakat ini cenderung ya mereka lebih memilih platform lain digital seperti Netflix dan lain sebagainya. Sehingga kalau TV tidak bertransformasi akan collab gitu kan, karena yang namanya perubahan teknologi itu pasti ada dan kita nggak bisa menafikan, nggak bisa menghindari itu. Sehingga barangkali ini untuk pemerintah ya, kembalikanlah acara-acara yang berkualitas, dan TV-TV yang dulu memang didesain untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi ya harus dibalancekan, jangan terlalu banyak alay-alaynya gitu. Jadi biar masyarakat tuh menjadi terdidik, dan dengan terdidik ya masyarakat akan lebih dewasa dan lebih bijak untuk memahami konten-konten yang bermanfaat untuk mereka sendiri. Demikian, mudah-mudahan pertelevisian dan juga TV-TV di Indonesia semakin eksis ya, dan juga semakin baik, bisa bertahan sampai saat ini ya. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa bergerak lebih cepat. Kalau dulu ada Menteri Penerangan ya, ada Pak Harmoko. Jadi kalau misalkan ada acara-acara yang cuma nangis-nangis nggak jelas itu, wah ditegur tuh, bisa jadi itu. Sekarang wah ya tahu sendirilah gimana jawabannya, Anda simpulkan sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.